Salve fratres, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali. Pada hari Minggu gembira ini, saya mau mengajak kita jalan-jalan seputar seminari sambil merenungkan firman Tuhan yang direnungkan oleh umat Katolik di seluruh dunia pada hari ini. Selamat hari Minggu dan selamat bersukacita bersama keluarga. Salam dari Patrice Allegro dari Seminari Tinggi Santo Michael Penfui Kupang. Patres Carissimi, dunia modern kita ini semakin dipenuhi dengan paradoks, ya. Teknologi membuat kita semakin terhubung, tetapi manusia semakin kesepian. Rumah-rumah semakin besar, tetapi justru semakin sempit, ya. Kita mengenal ribuan orang melalui media sosial, tetapi sering gagal mengenali tetangga yang menderita. Kenapa demikian? Karena manusia perlahan mulai memandang orang lain bukan sebagai pribadi, melainkan sebagai fungsi, ya. Orang dihargai selama berguna, orang diterima selama menguntungkan, orang dicintai selama menyenangkan. Injil hari ini menawarkan sebuah revolusi yang sangat berbeda. Yesus tidak berbicara pertama-tama mengenai mujizat, melainkan mengenai menerima orang lain. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Nah, kalimat ini tampak sederhana, tapi secara filosofis kalimat ini mengguncang seluruh cara manusia memandang realitas, sebagaimana Anda memandang realitas di hadapan saya ini. Nah, hospitalitas ini sebenarnya berasal dari hakikat Allah sendiri, ya. Dalam filsafat klasik, khususnya Aristoteles yang kemudian disempurnakan oleh Santo Thomas Aquinas, segala tindakan mengikuti hakikat. Agere sequitur esse. Tindakan mengikuti keberadaan. Kalau manusia bertindak egois, itu menunjukkan bahwa cara dia memahami dirinya juga sudah rusak. Kenapa? Karena manusia pada hakikatnya bukan makhluk yang selesai di dalam dirinya sendiri. Manusia diciptakan menurut gambar Allah, dan Allah sendiri bukan kesendirian yang tertutup. Allah adalah persekutuan kasih. Bapa memberikan diri kepada Putra, Putra menerima dan menyerahkan kembali dirinya kepada Bapa. Kasih keduanya adalah Roh Kudus. Artinya pada tingkatan terdalam realitas, keberadaan sendiri bersifat memberi, ya kan? Nah, karena itu manusia tidak menjadi dirinya dengan menutup diri, tetapi dengan membuka diri. Hospitalitas bukan sekedar sopan santun. Hospitalitas adalah cara manusia ikut mengambil bagian dalam cara Allah sendiri mencintai. Nah, kenapa menerima orang lain berarti menerima Kristus? Dan di sini Injil menjadi sangat-sangat radikal. Jadi Yesus berkata bahwa barang siapa menerima kamu, dia menerima aku. Dan ini bukan sekedar bahasa simbolik. Melalui baptisan, kita sungguh menjadi anggota tubuh Kristus. Santo Paulus mengatakan bahwa kita telah mati bersama Kristus dan bangkit bersama Dia. Artinya, identitas terdalam seorang Kristen tidak lagi berdiri sendiri. Dia hidup di dalam Kristus. Jadi ketika seseorang menerima seorang murid Kristus, sesungguhnya dia sedang menerima Kristus sendiri. Secara metafisis, Kristus hadir melalui anggota-anggota tubuhnya. Karena itu setiap tindakan kasih memiliki dimensi yang jauh lebih besar daripada yang tampak. Memberikan segelas air bukan sekedar memuaskan dahaga seseorang,
dia menjadi tindakan yang menyentuh Kristus sendiri. Nah, saudara, hospitalitas ini mengubah yang memberi. Ya, kita sering mengira bahwa orang miskin menerima bantuan kita, padahal justru merekalah yang menyelamatkan kita. Maksudnya apa? Bukan juru selamat, tapi they save us. Karena kasih selalu lebih dahulu mengubah pemberi daripada penerima. Dalam filsafat Thomistik, setiap tindakan baik itu menyempurnakan pelakunya. Kebaikan bukan hanya menghasilkan sesuatu di luar diri, dia juga membentuk jiwa. Semakin seseorang mengasihi, semakin dia menjadi baik. Semakin dia memberi, semakin dia menjadi manusia. Karena manusia memang diciptakan untuk memberi, maka orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri sebenarnya sedang bertentangan dengan struktur terdalam keberadaannya. Ada contoh kasus perempuan Sunem ya, mata yang melihat kekudusan. Dalam bacaan pertama hari ini, dihadirkan seorang perempuan yang tidak meminta mujizat. Ya, dia hanya melihat seorang nabi. Lalu dia berkata, marilah kita membuat sebuah kamar kecil baginya. Dia melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Dia melihat kekudusan. Kenapa? Karena hanya hati yang baik yang mampu mengenali kebaikan. Dalam filsafat itu disebut bahwa bonum est diffusivum sui. Kebaikan selalu menyebarkan dirinya. Kekudusan Elia menarik kebaikan perempuan itu. Sebaliknya, kebaikan perempuan itu membuka ruang bagi karya Allah. Akhirnya, lahirlah seorang anak. Rahmat selalu menemukan jalan masuk melalui hati yang terbuka. Hari ini, saudara-saudari, dunia mengalami krisis bukan karena kurang uang, bukan pula karena kurang teknologi, melainkan karena kurang kehadiran. Kita sibuk mengirim pesan, tetapi lupa untuk hadir. Kita cepat memberi komentar, tetapi lambat memberi perhatian. Kita mudah berbicara tentang kemanusiaan, tetapi sulit mengenal manusia. Hospitalitas Kristen bukan aktivitas sosial doang belaka. Hospitalitas Kristen adalah cara gereja menghadirkan Kristus. Setiap keluarga Kristen dipanggil menjadi rumah tempat orang menemukan damai. Setiap paroki dipanggil menjadi rumah yang menerima, dan setiap orang beriman dipanggil menjadi tanda bahwa Allah masih membuka pintunya bagi dunia. Tapi Injil juga mengingatkan bahwa menerima Kristus itu bukan tanpa harga, saudara-saudari. Mengasihi selalu menuntut pengorbanan. Hospitalitas menghabiskan waktu, menguras tenaga, kadang mengecewakan, kadang tidak dihargai. Tetapi kasih sejati memang tidak pernah dihitung berdasarkan untung dan rugi. Kasih selalu merupakan pemberian diri. Dan justru dalam pemberian diri itulah manusia menemukan kepenuhannya. Sebagaimana Kristus menemukan kemuliaan melalui salib. Nah, saudara-saudari, pada akhirnya pertanyaan Injil hari ini bukanlah apakah kita pernah menerima tamu. Pertanyaan yang sebenarnya adalah apakah orang lain masih dapat menemukan Kristus ketika memasuki hidup kita. Karena bisa saja rumah kita bersih, tetapi hati kita tertutup, ya kan? Bisa saja meja kita penuh makanan, tetapi kasih kita kosong. Sebaliknya, secangkir air putih yang diberikan dengan kasih lebih bernilai di hadapan Allah daripada pesta yang diberikan demi pujian. Mari kita belajar dari perempuan Sunem. Dia tidak berkhotbah, dia tidak melakukan mujizat, dia hanya membuka pintu rumahnya. Dan justru melalui pintu yang terbuka itu, Allah masuk
dan mengubah hidupnya. Semoga Ekaristi yang kita rayakan hari ini menjadikan hati kita semakin serupa dengan hati Kristus. Hati yang selalu terbuka, hati yang menerima, hati yang memberi, karena hanya hati seperti itulah yang pada akhirnya mampu menjadi tempat tinggal Allah sendiri. Amin. Jadi saudara-saudara, selamat hari Minggu. Ini ya mau disebut belakang seminari juga tidak ya, keliling seminari lah. Seperti itulah keadaan Seminari Tinggi Santo Mikael Penfui dari luar. Kita belum masuk ke gedung-gedungnya yang sudah mulai tua karena sudah 30-an tahun. Dan untuk saudara-saudara Katolik di mana saja Anda berada, ini adalah salah satu pabrik formasi orang Katolik terbesar di Indonesia. Jadi ada 2 seminari besar di Indonesia, yaitu Seminari Rita Piret Lederlero dan Seminari Tinggi Santo Mikael Penfui Kupang. Salam dari Kupang, Sabana, Lontar, dan Karang.